Football Association of Malaysia FAM memutuskan untuk mengembalikan posisi Sekretaris Jenderal kepada Datuk Nur Azman. Nah, Setiausaha Agung kalau istilahnya di Malaysia itu. Karena berdasarkan hasil investigasi tidak ditemukan kesalahan dalam pemalsuan dokumen pemain naturalisasi ilegal itu yang sudah dihukum FIFA, saudara-saudara. Pertanyaannya adalah, kalau Sekretaris Jenderalnya nggak salah, lalu siapa yang salah? TMJ. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara yang baik, yang benar, yang sesuai fakta, bukan hoax dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak lebay, baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini, saudara-saudara. Bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, memasuki tahun baru, pergantian tahun dari 2025 ke 2026, saudara-saudara, skandal naturalisasi pemain-pemain Malaysia Latino itu semakin ramai, saudara-saudara, semakin ramai dan semakin aneh. Kasusnya sekarang katanya sudah sampai di CAS, Court Arbitrase Sportif, saudara-saudara. Tinggal menunggu di CAS itu akan seperti apa. Akan di CAS atau dicabut. Akan dikuatkan keputusannya FIFA, akan dikuatkan atau dicabut. Walaupun kalau dicabut ya saya rasa berat, saudara-saudara, karena buktinya sudah terlalu telak, saudara. Sementara di dalam negeri Malaysia sendiri, saudara-saudara, kepolisian Malaysia, polis Diraja Malaysia itu menerima 45 aduan, laporan terkait skandal dokumen palsu itu, saudara-saudara. Dan polisi itu, kabarnya polisi Malaysia, polis Diraja Malaysia itu merespon aduan itu, merespon laporan itu dengan kemudian mereka akan melakukan investigasi. Ya, walaupun terlambat, tetapi ya sebenarnya dalangnya sih sudah tahulah kita, saudara-saudara. Tapi ya tinggal keberanian mereka sendiri mau mengungkap itu atau tidak. Kemudian, saudara-saudara, kemudian, nah ini yang paling agak menurut saya agak aneh juga. Football Association of Malaysia itu baru saja memutuskan bahwa Datuk Nur Azman itu tidak bersalah dalam kasus skandal pemalsuan dokumen itu, saudara-saudara. Jadi ini terkait dengan dokumen-dokumen pemain itu, dia dinyatakan tidak bersalah sehingga posisinya dipulihkan. Nah, posisinya dipulihkan. Nah, kalau dia nggak salah lah, yang salah siapa ya? Dan yang menarik lagi, saudara-saudara, menarik lagi, Sekjen AFC dari Malaysia, Datuk Winsor John itu sudah memberikan sinyal bahwa kemungkinan besar Malaysia, Asosiasi Sepak Bola Malaysia akan dihukum sehingga, tetapi mereka tinggal menunggu hasil keputusan CAS itu aja. Formalitasnya sudah dibuat, tinggal diumumkan, menunggu hasil CAS. Dan sinyal itu juga sudah ditangkap oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia dengan menyatakan bahwa kemungkinan besar banyak sekali anggota eksekutif komite Malaysia, Football Association of Malaysia, akan undur diri jika hukuman itu diberlakukan. Menurut Datuk Muhammad Yusof Mahadi, Ketua FAM, Presiden FAM itu ya, kalau itu hukuman dijatuhkan, maka sebagai bentuk solidaritas itu exco-nya FAM itu akan ramai-ramai mengundurkan diri ya. Apakah ini sebagai bentuk protes atau bagaimana ya? Ya itu yang terjadi seperti itu. Di Asosiasi Sepak Bola Malaysia ini, saudara-saudara, terkait skandal naturalisasi itu pelik. Pelik kenapa? Karena tidak ada transparansi di situ, tidak ada keterbukaan. Semuanya serba rahasia, semuanya serba berada di bawah meja. Itu saja permasalahannya di situ. Jadi tidak transparan lah, tidak transparan, tidak dijelaskan dengan detail. Harusnya kan transparan saja, biarkan orang menilai, biarkan masyarakat Malaysia sendiri menilai, biarkan publik Malaysia sendiri menilai dokumen-dokumennya seperti apa. Selain itu juga ada kekuatan-kekuatan besar yang tidak bisa disentuh. Itu saja sebenarnya masalahnya di situ.
situ, akan rumitnya di situ, nggak akan selesai-selesai. Jadi ini ada kekuatan besar yang tidak bisa disentuh di Malaysia karena status dia yang sangat istimewa di situ. Tidak mungkin ya entah nggak berani, entah tidak punya kemauan atau apa, tetapi itu yang terjadi. Dua hal itu yang membuat situasi ini sangat rumit, sangat pelik, dan ini justru akan menjerumuskan sepak bola Malaysia ke jurang kehancuran yang cukup dalam, saudara-saudara. Karena ya ini sebenarnya masalah sepele saja. Kalau memang ada kan tuduhannya pemalsuan dokumen, ya yang memalsukan siapa itu loh. Itu aja diusut, kan harusnya bisa diusut. Oh, dokumen ini di Asosiasi Sepak Bola Malaysia yang mengurus dokumen siapa? Nah, masalahnya kemarin Sekretaris Jenderal dia, Sekjen FAM itu sempat diskorsing, kemudian dilakukan penyelidikan. Ternyata hasil penyelidikan investigasi itu menyatakan bahwa si Sekretaris Jenderal ini tidak bersalah, sehingga posisinya dipulihkan, jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal di Asosiasi Sepak Bola Malaysia itu dikembalikan seperti sedia kala. Jadi berarti kan ini ada orang yang harus bertanggung jawab. Itu siapa? Kalau bukan Sekjen siapa? Presiden FAM, atau di atasnya Presiden FAM siapa? Atau itu yang perlu sebenarnya dicari akar permasalahannya. Kalau itu permasalahan itu nggak selesai, nggak bisa dicari, ya saya rasa sulit Malaysia akan memenangkan gugatan di... Saudara-saudara, sulit, benar, saya rasa sulit Malaysia akan memenangkan gugatan di Court Arbitrase Sportif dengan kondisi seperti ini. Sulit sekali, karena bukti yang diajukan FIFA itu sudah jelas-jelas menohok, mencolok telak, saudara-saudara. Buktinya itu sudah jelas. Dokumen-dokumen yang dimiliki oleh FIFA itu jauh lebih kuat daripada dokumen-dokumen yang ada dimiliki oleh Malaysia. Sekarang kan pemainnya sudah dihukum setahun, ya mereka tinggal menunggu aja bebasnya tahun 2026 ini nanti. Akhir bulan itu kan mereka ya setahun mereka jadi pengangguran, nggak apa-apa sambil latihan. Tetapi kan sekarang tinggal nunggu FAM ini bagaimana gitu loh. Ini dan sinyal untuk menghukum FAM sudah dikeluarkan oleh AFC sendiri setelah mendapatkan desakan. Ya tentu saja AFC gerah lah, saudara-saudara. Sudah pasti AFC gerah, dia didesak dari di sana sini. Vietnam pasti mendesak, Nepal juga mendesak, kemudian publik juga mendesak, kemudian FIFA otomatis. FIFA kalau sudah menjatuhkan hukuman kan ya otomatis AFC masa iya sih dia tutup mata, tutup telinga, kan nggak mungkin juga gitu loh. Karena FIFA sudah hukumannya jelas, hukuman batch pertama pemain itu dihukum, Malaysia didenda. Kemudian batch kedua sambil ditunjukkan bukti-buktinya karena Malaysia menolak, menuduh konspirasi bla 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 bla, bukti-buktinya ditolak, akta lahir pemain-pemain dari Argentina diungkap itu. Kemudian setelah itu hukuman dinyatakan kalah dalam pertandingan FIFA Matchday yang dijalani. Hanya FIFA Matchday loh, saudara-saudara loh. 3 pertandingan hanya FIFA Matchday, itu hanya uji coba biasa, bukan pertandingan resmi aja FIFA berani menyatakan Malaysia kalah 3-0. Itu adalah sinyal sebenarnya, sinyal dari FIFA kepada AFC untuk berani menindak Malaysia, untuk tidak ragu menghukum Malaysia karena apa yang sudah dilakukan itu benar-benar mencoreng nilai-nilai sportif. Setelah berbagai macam desakan, ya akhirnya AFC tinggal. Ini menurut sumber informasi yang saya terima adalah, yang saya ketahui bahwa ini sebenarnya tinggal itu sudah ditandatangan. Sekjen AFC sudah menandatangani itu, Presiden AFC juga sudah menandatangani itu. Pokoknya dari jajaran komite disiplin dari AFC itu sudah menandatangani itu, surat hukuman kepada Football Association of Malaysia berupa dinyatakan kalah 0-3 melawan Nepal dan dinyatakan kalah 0-3 melawan Vietnam, saudara-saudara, sehingga Malaysia kehilangan poin di situ, dan otomatis kalau dia kehilangan poin ya dia gagal lolos ke Piala Asia, saudara-saudara. Itu sudah dikeluarkan oleh AFC, tetapi AFC masih berbaik hati karena masih menghormati proses yang sedang dijalani Malaysia di Court Arbitrase Sport di Lausanne, Swiss. Walaupun
AFC tahu kemungkinan besar juga itu Malaysia akan kalah di situ. Kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar lagi lah. 99,99% Malaysia akan kalah. Kalau Malaysia bisa menang di situ ya berarti ada masalah di Court Arbitrase Sportif itu, saudara-saudara. Itu AFC sudah tahu. Ya walaupun mereka nggak enak hati, saudara-saudara, karena AFC markasnya di Malaysia, pegawai-pegawainya dari Malaysia, banyak pengurus juga dari Malaysia, sekretaris jenderalnya dari Malaysia. Tetapi mereka mau tidak mau karena tekanan dari publik dari mana-mana, komunitas sepak bola Asia yang besar, kemudian FIFA juga sudah langsung mengambil alih kendali ya, mau tidak mau AFC dengan berat hati dia akan menghukum Malaysia. Hanya momentumnya saja yang sedang mereka tunggu, kan mereka sedang menunggu CAS ini selesainya kapan, bisa setahun. Yang jelas bagi mereka nanti ketika Piala Asia 2027 itu digelar di mana ya, Arab Saudi di Arab Saudi atau di mana itu, di situ sudah pasti Malaysia, saya berani jamin, saya berani yakin berdasarkan pernyataan-pernyataan dari AFC, kemungkinan Malaysia tidak akan ikut Piala Asia itu, saudara. Hukuman AFC itu pada akhirnya jatuh, ya mau tidak mau Malaysia harus terima aja, nggak usah kalian protes-protes lagi, karena itu memang salah gitu loh, saudara-saudara, itu memang salah ya. Sekarang tinggal diinvestigasi saja internal itu. Sudah ada laporan, 45 laporan ke kepolisian Malaysia terkait skandal ini, terkait pemalsuan dokumen ini, ya itu tinggal diproses saja. Tapi kan pertanyaannya, apakah berani Malaysia, polisi Malaysia menginvestigasi putra mahkota Johor? Itu saja, karena itu pangkalnya ada di situ, TMJ ini yang membawa pemain-pemain itu, TMJ itu aja, di situ diselidiki dia, di situ baru bisa terungkap apakah dia benar-benar, ya saya rasa dia memang tepat kan. Cuma kan masalahnya begini, di Malaysia kan sistemnya kita tahulah monarki, walaupun ada konstitusional, tetapi kan itu raja, anak raja, keluarga kerajaan itu sangat dihormati, dianggap seperti dewa, dimuliakan, kira-kira seperti itulah, saudara-saudara. Walaupun mereka juga makan nasi, makan roti, minum air, kayak begitulah. Itu hambatannya di situ, dan saya tidak yakin kalaupun mereka akan melakukan investigasi itu akan ditemukan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Orang kasusnya siapa, Faisal Halim, air keras, disiram air keras saja sampai sekarang pelakunya nggak ketangkap, saudara-saudara. Padahal itu penyiramannya ada di mall, di publik, di tempat umum yang jelas-jelas di situ pasti ada CCTV aja nggak terungkap, apalagi investigasi semacam ini. Kalaupun nanti ternyata agennya yang salah, ya agen membuat pemalsuan juga pasti kan datanya dengan bekerja sama dengan orang dalam. Nggak mungkin agen tiba-tiba serta-merta memalsukan begitu tanpa persetujuan orang dalam di Football Association of Malaysia. Orang dalam di Association Football Malaysia, pelakunya pasti dia diperintah dari atas. Ya, merintah siapa? Kalau sekjennya dinyatakan tidak terbukti bersalah, ya presidennya tinggal tunggu bener nggak, atau ada orang lain di situ yang lebih berkuasa. Saudara-saudara, kesimpulannya adalah skandal pemalsuan dokumen pemain naturalisasi Malaysia ini adalah kesalahan yang berat. Kesalahannya jauh lebih berat daripada intervensi pemerintah kepada asosiasi sepak bola nasional itu. Itu berat, saudara-saudara, seberat pemalsuan dokumen itu. Apalagi ini melibatkan pemain yang banyak sekali. 7 pemain itu berat sekali, saudara-saudara. Walaupun hukumannya beda. Kalau intervensi pemerintah itu jelas hukumannya langsung di-ban. Asosiasi sepak bolanya di-ban, nggak boleh main. Tetapi kalau pemalsuan dokumen ini ya hukumannya kepada asosiasi pemain, dan tentu saja pertandingan yang melibatkan pemain ilegal itu juga berat. Dan kalau itu terjadi nanti hukuman dari AFC turun, ya dinyatakan kalah, ranking Malaysia akan terjun, akan berada di bawah Indonesia. Kan sekarang ada di atas Indonesia 121, Indonesia 122. Nanti bisa turun, dia bisa sampai 100, mungkin 125 atau 126 atau 130. Itu yang terjadi. Dan kalau itu terjadi ya nggak usah
nggak usah marah-marah, terima aja, perbaiki diri, berbenah, perbaiki organisasi, menatap ke depan itu kan jauh lebih bagus gitu loh. Daripada mencari kambing hitam. Yang penting diselidiki di dalam internal itu. Siapa yang bertanggung jawab? Itu aja. Kalau itu nggak ketemu ya, nanti suatu saat kejadian serupa pasti akan terulang. Malaysia pernah punya skandal judi tahun 80-an atau 90-an itu. Kemudian terungkap, dibongkar sampai ke akar-akarnya, selesai. Setelah itu sepak bola Malaysia bangkit. Nah, ini sebenarnya momentum ini bisa dijadikan semacam seperti itu ya. Ini tergantung dari keinginan Malaysia sendiri. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Vanuatu sampai Zimbabwe, dari Greenland sampai Kepulauan Malvinas, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, saudara-saudara. Hari ini tadi, saudara-saudara, hari ini tadi kita membahas, mengulik-ngulik perkembangan terbaru skandal naturalisasi Malaysia yang sekarang sudah memasuki tahap akhir di CAS, Court Arbitrase Sport. Court for Arbitrase Sport. Kayak gitulah saudara-saudara, di Lausanne, Swiss, yang kabarnya sih sudah masuk ke sana, sudah didaftarkan untuk segera disidangkan, walaupun belum tahu tanggalnya kapan. Dan perkembangan yang cukup menggembirakan juga adalah setelah mendapatkan desakan dari berbagai pihak, saudara-saudara, setelah mendapatkan desakan dari bersejumlah kalangan, termasuk juga dari FIFA, sinyal dari FIFA, AFC akhirnya memberikan sinyal bahwa hukuman kepada Malaysia akan dijatuhkan. Hukuman khususnya ketika pertandingan melawan Vietnam dan pertandingan melawan Nepal itu akan dijatuhkan. Kemungkinan besar Malaysia akan dinyatakan kalah dalam 2 pertandingan itu dan otomatis akan tereliminasi dari Piala Asia 2027. Dan itu itu bahkan langsung diungkapkan oleh Sekjen AFC sendiri yang orang Malaysia, Winsor John, saudara-saudara. Datuk Winsor John, Datuk Seri Winsor John, ya itu sudah mengutapkan. Dan ini mendapatkan respon dari Asosiasi Sepak Bola Malaysia melalui pemangku ketua umumnya, pemangku presiden, PLT, pelaksana tugas presidennya Datuk Muhammad Yusof atau siapalah itu, mengatakan bahwa anggota eksekutif komite eksekutif Football Association Malaysia ini berencana untuk undur diri menghindari hukuman yang akan dijatuhkan oleh AFC. Jadi ya ini sudah parah lah, ini sudah parah. Dan dengar-dengar juga ada polisi Diraja Malaysia itu mendapatkan laporan 45 atau 50 laporan untuk melakukan investigasi terhadap pemalsuan ini. Jadi ada yang lapor ke Polis Diraja Malaysia untuk mengusut tuntas kasus ini, seperti apa kejadiannya. Dan ya memang harus seperti itu. Tapi kan kita lihat saja apakah nanti polisi Diraja Malaysia itu berani mengusut Tunku Mahkota Johor, Tuan Muda Johor. Nggak tahu lah, kita anak raja, saudara-saudara. Soalnya sistem di Malaysia beda dengan sistem di Indonesia. Itu ya kita lihat saja. Tetapi kan sinyal-sinyal dari AFC akhirnya mulai lulu. Itu yang penting bagi kita. Yang penting itu AFC sudah mulai memberikan sinyal bahwa Malaysia akan dihukum. Urusan nanti internal polisi Malaysia mau mengusut itu ya itu terserah Malaysia. Nggak diusut juga nggak bodo amat lah. Yang penting itu aja. Yang penting AFC mencoret Malaysia dari Piala Asia, karena itu jelas sebuah tindakan yang tidak fair, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silakan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Jangan baper. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan ada di Instagram,
ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!